Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Sehat saya nih, alhamdulillah. Ini yang perlu kita selalu bersyukur dan bersyukur diparingi kesehatan. Dan kita dalam hal kesehatan ini sehat jasmani, kalih sehat rohani. Nah ini namanya sehat jasmani niku akeh wong edan berlayu-layu ya. Itu sehat awake tapi rohaninya tidak sehat. Berarti tidak sehat wal afiatnya sehat tok tidak walafiat. Bapak Ibu, waktu yang sebentar ini marilah kita bersama-sama merenung, berpikir, bersesarengan. Karena apa? Kula panjenengan sami ini manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia yang diciptakan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT makhluk yang terbaik di antara makhluk yang lain. Kalau babi saya ya, kalau segawon masih baik kita. Dengan kucing, dengan kerang, manusia itu yang terbaik. Itu ciptaan Allah SWT. Ini Allah ngendikake summa radadnahu asfala safilin. Ini manusia kuwi kok bakal jadi makhluk yang terjelek. Jadi yang terendah, lebih rendah dari babi, lebih rendah dari binatang ternak. Bahkan Allah menjadikan balhum adallun, bahkan lebih hina daripada itu semua. Illal ladzina amanu, kecuali kita ini punya keyakinan, punya keimanan. Wa amilus sholihat, nawes iman yo ngamal. Mboten main iman tok. Aku iman yo ora ngopo-ngopo nih. Terutama saudara kita yang beragama Islam, itu kita punya kewajiban yang namanya sholat, kita punya kewajiban namanya puasa, punya kewajiban punya zakat, kemudian punya kewajiban haji. Manis tata'al ilai sabilah. Ini semua haji itu khusus bagi yang mampu menjalankannya, mengerjakannya, mampu bisa sampai ke sana. Haji itu amalan Islam sing dari gratis. Kok jadi 40 juta berapa? Karena kita kesana itu nggak bisa ngabur sendiri, di tempat libur oleh pesawat. Nah, itu boleh bayar ketika kita naik pesawat itu. Tapi semua apa yang kita
butuhkan dalam biaya dalam ibadah ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, tidak sia-sia. Bahkan haji ini bagi yang mampu itu ganjarannya tidak lain adalah surga. Kita akan dapatkan surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mengharap kasih sayang ridhonya dari Allah SWT, karena kita ini kalau tidak dapat rahmat Allah, kita ini susah. Orang bisa masuk surga itu bukan karena amalnya yang baik, yang banyak, tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, itu umurnya berapa? 500 tahun. Wah, kan? Itu seketik, baru sedikit. Ada umurnya umatnya Nabi Nuh itu ada yang 800 tahun, ada yang 1000 tahun. Nah, umatnya Nabi Nuh saja itu umurnya 950 tahun. Dan Nabi ada pinten lah ya sahabat Nabi. Kayak dia ini. Aku. Jadi dalam satu kitab diriwayatkan oleh para alim ulama kita yang tahu sejarahnya itu, Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun kurang lebih. Yuk, sekarang sebagai pengetahuan saja ya. Nanti dulu Nabi Adam itu berapa meter? Nah, di sini 1 juta, 1 meter, 70. Nah, dulu Nabi Adam pindah berapa? 2 meter. Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Nah, jadi pengetahuan ya, jadi ngerti. Soalnya tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Buat tergolongan itu yang biur-biur ya lain. Buatan Nabi Adam itu punya besar tubuh itu 6 meter. Jadi 6 meter itu gedene awake Nabi Adam alaihissalam. Yuk Siti Hawa pinten? Bojone Siti Hawa niku tingginya 25 meter. Jadi naik mundur lah, apa kelopon lah sampai naik dari diutir ya dipetik. Kelopon dhisik ya dhuwur, Pak. Lah, itu nek mlaku menjangkan itu jangan malah borongan ora suwe. Itu kondisi manusia pertama. Ini sebagai pengetahuan kita, bahasanya kita yakin kepada yang tidak nampak. Orang namanya iman itu harus meyakini Nabi Ghaibi, beriman kepada yang tidak nampak. Nah, senampak itu kadang orang meyakinkan. Dan kita lihat itu kadang nggak benar. Ini benar Pak Amir. Benar. Nah ini kan orang umat ya. Pak Amir umat. Yo gua umat. Mungkin obatnya podonya orang podo 5 hari ini. Tetap umat gua boten mari dan umat. Nah, itu gua sing mari iki dan ini dari pil saja. Ada 2 orang pasien, 2 orang pasien yang dia mengidap penyakit jantung. Sama-sama di rumah sakit, sama-sama di ICU. Rumah sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Sing siji sehat, sing siji bali mati. Sedo meninggal dunia. Jadi kita secara logika, dokter we podo, penyakitnya podo, rumah sakitnya podo. Ini dengan yang kita lihat nampak itu dokter ternyata tidak bisa menyembuhkan. Ternyata dokter bisa menyembuhkan orang sakit itu karena berhajat kepada Allah SWT. Yang menyembuhkan Allah SWT. Saya menghendaki orang itu meninggal dunia dari kehidupan ini, Allah SWT, kebesaran Allah SWT yang harus kita yakini. Maka bagi orang yang beriman itu ditawarkan oleh Allah SWT dalam surat As-Saff ayat 11 tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apakah kamu sukakah kamu saya tunjukkan satu niaga, satu usaha, satu perdagangan min azabin alim, yaitu usaha itu yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Nah, jadi awake dhewe beriman wis diancam neraka pripun? Wis beriman ana Gusti Allah ini diancam kali jenenge neraka.
monggo ngaturi sugeng Pak Yai. Nah, ini kita masih diancam, maka ditawarkan oleh Allah, apa kamu mau mengambil satu usaha? Yang usaha itu bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Mau disampaikan oleh Pak Tuan rumah ini, Pak Haji. Kita itu supaya anfusakum wa ahlikum naro. Jaganan awakmu lan keluargamu supaya orang kecemplung neraka. Di neraka itu sangat pedih, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kepanasan terus, betul mati, buatan hidup, hidup lagi, diseso lagi. Itu keadaan orang yang di neraka. Maka supaya dijaga, supaya kita ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Jadi niki seduluran kita niki nek iso nggih kita usahakan kita nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bertemu di sini, berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Maka kita insya Allah kita berharap dikumpulkan di sini, terus dikumpulkan di swargane Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Ketemu malih. Ini ketemu teng neraka pisah-pisah, mboten iso ketemu, kok disiksa kabeh hancur tubuh kita. Ini teng swarga satu dengan yang ini akan bisa berkomunikasi. Ini pentingnya kita silaturahmi. Lah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita sekalian hidup di dunia ini ada yang menghendaki, merasa karpe diri, merasa karpe diri. Ini ada yang menciptakan, ada yang menghendaki. Ini itu sinten Gusti Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu menghendaki kita. Maka dalam hadis qudsi itu Allah berfirman kepada Nabi kita, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil dunia ini diciptakan untuk kamu, untuk manusia. Gunungnya untuk manusia, lautannya keindahan alam untuk manusia, semua binatang untuk manusia, bahkan malaikat pun juga untuk manusia. Ini tujuan Allah menciptakan kita di dunia. Yuk kita ini untuk apa? Nah diciptakan lebih sanggup kon ngopo, kon sing kepiye. Yuk aneh di tujuan kita ini. Maka kalau dikatakan dunia filsafat buat antum berhitung di akhirat. Ini surah kabeh manusia kita ciptake untuk akhirat. Untuk akhirat lah, mencapai akhiratnya terserah. Arep ibadah karepmu. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Sira berbuat baik untuk awakmu dhewe, sira elek arep mengkufuri nikmat Allah yo kuwi sira kabeh. Dadi niki tentunya niku dunia mazraatul akhirat. Dunia itu tempat berladangnya kita untuk mencapai akhirat. Nah, lewat waktu berladang tandur apa tandur jagung. Jadi kalau dulu ditandur ini gue pakan sapi. Nah, itu jadi kita ini dunia ini untuk kamu, tapi kita ini bukan untuk dunia, bukan habis waktunya di dunia. Tapi nek si-basi ini ketika berpun nanti jauh mau mampir, mampir itu berusaha suwe-suwe. Kita punya umur tidak lebih dari 100 tahun kan. 100 tahun yang lalu kita belum ada, gitu. Dan 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi, bubar hilang kabeh. Ini keadaan manusia. Maka bagaimana kalau penjelasan ini nguri-uri kita boleh samu sak api-apinya ben akhirat itu bisa bejo. Sebab apa? Kalau dikatakan bila kita itu semua makhluk ini punya ingin kebahagiaan, pengen sukses. Orang tahu sih aku pengen sukses. Kok apa jenenge nyambut gawe mempeng gladek wektune entek ben sukses kabeh. Semua untuk kesuksesan. Tapi napa sukses yang paling utama? Sukses yang paling utama menurut Kanjeng Nabi yang menuntun kita yaitu orang yang menyempurnakan agamanya. Semakin orang itu sempurna agamanya, semakin banyak ibadahnya, maka itulah nanti akan kita paneni nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cacing pun lebih bahagia. Nah, kondisi cacing itu akan bahagia kalau dia ada di dalam
tanah meskipun sangkarnya dari emas. Ya. Demikian pula ikan iwas itu ya kepengen bahagia. Ikan itu kepengen bahagia, tapi bahagianya apabila ada di dalam air, di akuarium, di berumbang, itu ikan akan bahagia. Ini ikan itu kok melompat ke banyu, pengen bahagia, pengen turunan kasur, dengan spring bed. Bukan kebahagiaan didapatkan, yang didapatkan adalah kesekarat, dia mesti akan mati. Itu hewan. Demikian pula kita manusia ini juga ingin cita-cita bahagia, sukses bahagia di dunia, sukses bahagia di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan membawa kita kebahagiaan, kesuksesan? Ukurannya apa orang yang bahagia di dunia itu? Yang sukses itu yang bagaimana? Orang kaya dia akan sukses apabila ketika mati husnul khatimah, ya. Kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Orang miskin dia ketika mau mati membawa kalimat la ilaha illallah. Ini namanya yang dinamakan husnul khatimah. Nah, di emotke yang lebih kita ini harus ibadah. Itu untuk apa? Gampangin itu ucapan kita dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika akan mati yang akan diucapkan adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kami di sini yang sekarang hidup ini Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa manusia itu akan mati. Artinya kadang iso tiba-tiba iso lewat lorong. Ya, itu ibaratnya pokoknya mau mati ini kayak dene ketabrak. Tiba-tiba tabrakan kita dengan siapa? Sinten? Malaikat sinten Bapak Ibu? Malaikat Israel. Niku mungkin kita tabrakan. Ora ngerti kapan waktune. Orang sing sehat berbuyang-buyur ujug-ujug mati. Orang sing lara suwe ora mati-mati. Orang sing nganti tuwa ora mati-mati. Orang sing nom mati. Itu berarti kita tiba-tiba tidak tahu kapan waktunya. Dan kematian itu tidak bisa diundurkan, ora iso dijogke. Aku buat tak mati saiki. Kalau belum dikehendaki mati, masih ada rezeki, kita akan masih hidup. Nah, kepengen urip dawa, kepengen uripe pinten 150 tahun ya. Kalau 150 tahun dikehendaki Allah mati, kita pun juga akan mati. Lah saiki dari penggalian yang kita pikirkan apa? Niku contoh mawon nggih. Nek wonten tangki lewat dalan tol laku banter banget, terus yang digawa niku bensin. Kira-kira nek tabrakan sing metu napa? Bensin sih. Bensin. Nek wonten iki banyu pegunungan, tangki ditabrakan sing metu nggih banyu. Itu yang ada dalam tangki itu. Lah niki tinggi kan kalau menyelesaikan itu apa yang ada dalam hati kita itu apa? Hati kita itu isinya apa? Apa kebesaran Allah atau kebesaran dunia? Nah, kita ketika taburan dus itu yang keluar tentunya yang mana yang kita cintai selama hidup kita. Nah, lagi ibadah HP istiqomah, maka kita akan mudah dengan mengucapkan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu sekalian, betul bawa nggih. Yang penting marilah kami bicara ini saling mengingatkan saja bahwasanya kita ini namanya ada awalnya tidak ada akhirnya. Tapi yang menentukan kok kita bisa hidup bahagia di surga selama-lamanya atau di neraka yang selama-lamanya itu usaha kita yang waktu singkat ini, yang tidak lebih dari 100 tahun ini. Maka kita akan menyempurnakan agama, kita beribadah kepada Allah, kita mengikuti sunnah kanjeng Nabi, tidak lampah kita, akhlak kita, budi pekerti kita kepada Allah SWT baik, budi pekerti kita kepada sesama manusia baik, itulah yang akan membawa keluarga kami bahagia di dunia, sukses di dunia dan sukses di akhiratnya Allah SWT. Itulah agama yang harus kita pegang. Karena apa? Dengan hanya harta, jadi Fir'aun itu hartanya banyak, penguasa, neng le mati berkhotimah Madinah kecemplung laut gebrebek wis ora iso ditampa tobaté. Korun demikian juga, maka kita bagaimana jadi wong sugih yang sukses, jadi wong melarat yang sukses,
Yang penting kita sukses di dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka itulah pentingnya kita dalam istiqomah beribadah ini. Dan ibadah kepada Allah ini dikatakan tidak dipaksa-paksakan. Allah dikatakan bismillahirrahmanirrahim wattaqullah mastata'tum. Kamu bertakwa kepada Allah itu sekuat kemampuan kamu masing-masing. Sekuat kemampuan kita masing-masing. Tidak dipaksakan kamu harus bikin, harus benar-benar. Apa yang menjadi sunnah Nabi, yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya, kita kerjakan sekuat. Tapi bukan berarti semau kita, orang sakarpe diri, orang enteng-enteng, tapi kita sekuat kemampuan kita masing-masing. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadikan banyak sedikit ilmu bagi kita sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketemu di dunia seperti saat ini dan kita akan bertemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bahwasanya kita ini akan bisa mendapatkan perlindungan terutama nanti setelah kita dibangkitkan semua dari alam kubur, dari sejak Nabi Adam sampai orang yang mati menjelang kiamat, itu semua dalam kondisi wudhu, dalam kondisi telanjang bulan. Percaya nggak percaya bisa kita buktikan. Karena apa? Semua hancur, rumah ini hancur, tidak ada perlindungan. Baju ini sudah ada lagi, pabriknya serana tukangnya jahit, serana. Tapi semua sudah dalam keadaan telanjang. Matahari pendek sekali, dan di situ tidak ada perlindungan apapun. Mobil hancur, mobil semua AC, hanya pena hancur. Perlindungan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ketemu orang mergo akan ngading ya Pak nggih. Bukan karena kita seduluran, bukan karena kita perdagangan, tapi kita karena semata-mata seduluran saklawase, kita silaturahim menyambung sedulur karena Allah, dan nanti berpisah pun juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan demikian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diselamatkan, kita mendapatkan sukses, bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kurangnya mohon maaf, kalau kita tutup nanti alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sugeng, doakan Pak Topo sama teman-teman kita yang sudah sholat. Oh, oke, kita beri doa.